Ke wilayah lain ini untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus gagal ginjal akut anak di Jakarta. Kami juga telah terhubung dengan rekan Anissa Fauziah dan juru kamera Gali Bagas langsung dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat. Anissa, bagaimana data terbaru kasus gagal ginjal akut anak di RSCM saat ini? Baik Agung, memang untuk data kasus terbaru gangguan ginjal akut pada anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hari ini kami masih mendapatkan update atau menghimpun data dari terakhir rilis yang telah dirilis oleh pihak rumah sakit. Memang karena sebelumnya kami dari pihak media tidak diperkenankan untuk meliput kegiatan yang ada di dalam rumah sakit karena beberapa alasan. Namun yang pasti untuk kasus gangguan ginjal akut yang menimpa anak-anak di Indonesia ini, khususnya yang tercatat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini ada 49 kasus. Namun tetap saja ini menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan karena memang tingkat kesembuhan cukup rendah dibandingkan dengan tingkat kematian, yang ini cukup tinggi mencapai 63%. Di mana dari ke-49 kasus tersebut ada 31 anak meninggal dunia dan 7 sembuh, sedangkan 11 lainnya ini masih dalam perawatan medis di rumah sakit begitu. Dan memang dari ke-11 tersebut beberapa diantaranya ini mengalami pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menderita anuria. Hal ini memang sering terjadi pada pasien penderita gagal ginjal atau gangguan ginjal akut, yakni sudah mulai kurang memproduksi urin, yang memang jika dilihat dari saat ini tingkat tren kasus dari gagal ginjal atau gangguan ginjal akut yang melanda anak-anak di Indonesia ini masih cukup tinggi, terlebih untuk di Indonesia jika kita kilas balik di awal tahun 2022 memang kasus ini sudah mulai mengalami kenaikan. Contohnya pada bulan Agustus sudah mulai ada kasus sekitar 36 kasus. Kemudian pada bulan September naik menjadi 78 kasus dan melonjak di bulan ini, di bulan Oktober sebanyak 110 kasus. Agung. Baik, Anissa, di RSCM tadi tercatat ada temuan 49 kasus. Bagaimana dengan kondisi di Jakarta sendiri? Baik, berdasarkan memang data dari yang dihimpun dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tren kasus yang ada di Jakarta ini tercatat ada 71 kasus. Memang tren kasus terus naik, terus meningkat, namun kesembuhan masih rendah. Yang artinya jika dihimpun keseluruhan dari total yang ada di Jakarta maupun yang telah dirilis oleh Kemenkes, setidaknya total ada 241 kasus gangguan ginjal akut yang diderita oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Memang namun dalam hal ini Kemenkes sebelumnya juga telah merilis langkah penanganan, yaitu dengan saat ini memesan penawar atau antidotum, yaitu fomepizol untuk mengatasi gangguan ginjal akut. Selain itu memang Agung dan juga pemirsa dapat disampaikan langkah-langkah yang bersifat konservatif juga dilakukan oleh pemerintah, diambil pemerintah, yakni contohnya dengan menghentikan dan juga menarik seluruh obat sirup dari peredaran atau yang telah disebar di masyarakat agar untuk mengurangi resiko yang lebih besar dan memang merebaknya dari kasus gangguan ginjal akut terhadap anak-anak ini masih diduga berasal dari obat sirup yang ada mengandung bahan zat kimia berbahaya, yakni etilen glikol dan juga ditilen glikol, yang mana zat-zat tersebut memicu kerusakan pada ginjal. Dan saat ini memang pemirsa, kita masih menantikan proses yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama juga dengan BPOM, ahli epidemiologi, IDAI dan juga farmakologi dan juga Puslap Polri yang saat ini memang telah melakukan pemeriksaan terhadap memastikan untuk penyebab apa yang menjadi penyebab banyaknya kasus gangguan ginjal akut terhadap anak-anak yang ada di Indonesia. Kembali ke Agung. Tentunya kita juga berharap bahwa temuan kasus ini tidak semakin membesar begitu. Terima kasih.